Dinas Sosial Surabaya mencatat setidaknya 23.000 warga di wilayah setempat termasuk dalam kemiskinan ekstrim. Halo Rek, jadi hari ini saya, Randika, dan teman-teman saya ada Vali, Roni, dan Freya akan mengunjungi salah satu tempat di Surabaya, yang dimana tempat ini akan kita analisis masih adakah permasalahan sosial di tempat ini, yang dimana kita ketahui bahwasanya tempat ini masih terdapat permasalahan sosialnya, yakni kesenjangan sosial, dan tempat ini yaitu Pasar Keputaran. Jadi langsung kita lihat aja nanti di tempatnya bersama Roni, Freya, dan Vali. Halo, aku Freya, dan benar yang dibilang Radika itu, aku pengen tahu gitu permasalahan sosial yang ada di Pasar Keputaran. Soalnya aku itu penasaran banget dan juga aku belum pernah ke sana tahu. Kemungkinan aku dan teman-teman, aku, Vali, Randika, dan Roni akan membuktikan langsung di Pasar Keputaran sana. Oke, terima kasih. Bye-bye. Halo Rek, hari ini saya ada janji bersama Randika dan kawan-kawan. Nah, kita tuh bakal mengunjungi Pasar Keputaran yang ada di Surabaya. Halo teman-teman semuanya, saya Vali Amarityono dan teman-teman saya akan menyampaikan sebuah video vlog di salah satu lokasi di Surabaya yang sudah terkenal ramainya, baik pagi, siang, bahkan malam. Di tempat inilah selalu terjadi transaksi jual beli. Banyak barang-barang yang diperjualbelikan, baik itu sayuran, buah-buahan, tempe, bumbu-bumbu, dan masih banyak lagi. Yap, inilah Pasar Keputaran. Penasaran gak sih apa yang bakal dilakuin saya dan teman-teman saya di Pasar Keputaran? Oke, selamat menonton. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencari sebuah permasalahan. Tetapi dari sini kita tidak hanya mencari permasalahan tersebut, tetapi dari sini kita juga ingin dan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi permasalahan sosial yang masih ada dan masih terjadi di Surabaya dan masih belum terselesaikan. Nah, di sini kita lagi nge-review tempat-tempat yang ada di dalam. Review, cuman kita cuman lihat aja. Nah, lebih tepatnya kita melihat-lihat apa yang terjadi yang ada di dalam Pasar Keputaran. Nah, iya, setelah kita melihat-lihat di area sekitar Pasar Keputaran ini, sebenarnya secara jelas kita melihat sebuah kesenjangan sosial. Kenapa? Karena di pasar yang sebenarnya masih kumuh dan menurut kita masih kurang dari perhatian pemerintah ini, di samping-samping sebelahnya itu banyak gedung-gedung tinggi yang sekarang sedang dibangun juga. Itu banyak bangunan-bangunan tinggi yang pastinya, dan hal inilah yang dimaksud dari kesenjangan sosial. Dan secara nyata memang hal inilah kesenjangan sosial, karena di samping
samping-samping apa ini namanya, gedung-gedung tinggi ini masih ada di sampingnya area kumuh, yakni Pasar Keputaran ini. Seperti itu. Memang terlihat jelas dan terlihat nyata tanpa kita perlu mewawancarai. Seperti tadi kita dan sekarang kita ada di depan atau di seberangnya Pasar Keputaran yang dimana bisa kita lihat. Gimana menurutmu? Menurutku kayak masih kumuh sama belum ada tugas kebersihan kayak sih yang kayak Ya, jadi kayaknya di sini masih belum ada tugas kebersihannya dan mungkin menjadi catatan penting bagi pemerintah karena menurut kita di sini pasar ini merupakan pasar yang cukup strategis di Surabaya dan sebenarnya tempat ini sebenarnya sudah cukup sangat membantu bagi pedagang-pedagang kecil yang kekurangan tempat sebenarnya. Jadi sudah dijadikan satu di Pasar Keputaran ini. Cuman mau nanya, ini biasanya buka itu jam berapa ya kalau di pasar Jam sini? 12 siang, nanti tutupnya jam 6 pagi. Kalau jam segitu biasanya habis nggak? Kalau misal lagi dagang atau ada Ya sisa? kadang ada yang habis, kadang ada yang enggak gitu. Tergantung ya ramenya sih. Kalau rame ya habis, kalau nggak rame ya masih ada. Cuman aku di sini sampai jam 9 malam toh. Bisa sampai jam 9 malam juga berarti. Aku pulang. Terus pernah nggak kalau misal ketika waktu mau pulang gitu, tapi masih ada sisa? Iya, sering. Sering. Iya. Terus buat modal besoknya itu gimana Mbak biasanya? Ya kan kalau kayak dagangan aku itu kan nggak langsung nyetor sih. Nanti kalau giliran udah habis kasih setoran. Gitu. Kalau masih ada ya belum nyetor. Nanti kan digasih lagi. Kalau mamanya udah tinggal dikit sih kayak gini ya tinggal dikit tinggal lagi nanti uangnya belakangan gitu. Terus kalau jualan itu biasanya
sendirian gini Mbak atau ada yang nemenin? Biasanya ada temannya sih di sini jualan pete, tomat gitu. Cuman sekarang lagi libur, ada aku sendirian jadinya. Kalau dari keluarga gimana? Ada yang nemenin atau enggak? Kalau dari keluarga sih ya ada, cuman di belakang, di sekat belakang yang lagi cuci kentangnya. Aku di sini untuk jualan tok, yang cuci kentang di belakang keluarga. Tapi hasil jualan sehari-hari itu cukup kan ya? Ya alhamdulillah sih, meskipun nggak cukup dicukup-cukupin. Ya udah Mbak gitu. Ya. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Iya ya, sama-sama. Apa Ron? Kehidupan nyata setelah kita lulus sekolah. Ngawur. Jika kalau Kalau kita tidak sekolah dengan benar, iya benar. Jadi manfaatkan waktu kalian bagi kalian yang sekarang masih bisa dan berkesempatan untuk sekolah. Ini seperti di awal video tadi, emang kita karena kita parkir di seberangnya Pasar Keputaran dan emang baunya nyengat banget di sini. Kalau emang bau ya gitulah pokoknya. Dan sebenarnya inilah yang menjadi permasalahan tempat ini itu kurang nyaman gitu. Kalau seumpama emang dari kesadaran diri pedagang dan pembeli di sini, ya sebenarnya susah karena emang ya kita juga nggak bisa juga menyalahkan 100% ke pemerintah bahwa tidak ada bantuan untuk membenahi pasar ini, tetapi kembali lagi ke pedagang dan pembelinya. Hidup bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Di balik hiruk pikuk kota, di antara gemerlap malam dan riuh pasar, tersimpan kisah perjuangan manusia untuk sekedar bertahan. Setiap hari, ribuan orang berjuang melawan kenyataan, harga kebutuhan yang terus naik, lapangan kerja yang semakin sempit, dan waktu yang seolah berlari meninggalkan mereka. Tidak ada jaminan akan hari esok, hanya ada tekad untuk tetap berdiri hari ini. Perjuangan yang menyambung hidup seringkali berarti menukar tenaga, waktu, bahkan kesehatan demi sesuap nasi. Banyak yang rela bangun sebelum fajar dan pulang setelah malam menutup hari. Ada yang bekerja di bawah panas terik, ada pula yang menahan lapar demi keluarga di rumah. Semua dilakukan demi satu hal, bertahan. Hidup menuntut manusia untuk terus bergerak, meski langkah serasa berat dan harapan semakin tipis. Namun, di balik kerasnya perjuangan itu, ada nilai yang tak ternilai, keteguhan dan keikhlasan. Dari kesulitan lahir kekuatan, dari keputusan tumbuh harapan baru. Kerasnya hidup memang tak pernah berkurang, tapi semangat manusia untuk terus berjuang selalu menjadi cahaya membuat dunia ini tetap hidup. Cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan untuk menempat tekadmu. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari